Assalamualaikum sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kami bersama dua orang gadis yang baru saja mandi. Karena kami ini sudah sore ini, sudah jam 6 lebih sobat-sobat. Dan kali ini saya ingin bertanya ya dengan dua gadis ini, dan kebetulan keduanya adalah siswa SMK Cokroaminoto kelas 10. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih tanggapan terhadap sholat gitu kan ya. Nah, jadi saya akan bertanya saja sobat-sobat, terus pantau di channel saya hingga selesai. Nah, jadi saya mulai saja sobat-sobat. Nah, ini Eka sholat enggak? Sholat. Berapa waktu sholatnya? Kadang 3 waktu lah. Kadang 3 waktu baik. Kenapa 3 waktu? Karena wajibnya berapa waktu? 5 waktu. Kenapa cuma 3? Ya, subuh nggak susah bangun. Subuh susah bangun. Terus apa lagi yang susah? Asar. Asar. Nah, sekarang sholat itu kan wajib kan? Kalau wajib, apa ini sanksinya? Nah, dihukum ya. Jadi kalau wajib itu tidak dikerjakan berdosa, dikerjakan berpahala. Tadi yang sholat apa? Sholat subuh dengan sholat asar. Sholat subuh dengan sholat asar. Kalau sholat subuh susah bangun. Kalau sholat asar Banyak kegiatan. banyak kegiatan. Kegiatan apa baik itu? Main. Jadi menurut kamu sholat ini penting apa tidak? Penting. Kalau biasanya kalau sesuatu yang penting itu diutamakan atau dibelakangkan atau bagaimana? Diutamakan. Tapi Eka mengutamakan enggak? Tidak mengutamakan. Ada tidak perasaan ketika tidak sholat itu, perasaannya bagaimana tuh? Ketika tidak melaksanakan sholat, misalnya sudah asar ya kan? Oh, tapi karena main HP apa segala macam, akhirnya kan terlalaikan, lewat kan? Iya. Nah, apa yang dirasa? Ganggu. Hah? Ganggu nih. Mengganggu. Maksudnya mengganggunya bagaimana? Cuman? Tidak lemah. Tidak lemah ya. Tapi itu berulang terus ya dilakukan? Iya. Berarti Eka tidak belajar dari pengalaman. Nah, tapi kalau sudah sholat apa yang dirasa? Lemah. Tapi ketika Eka meninggalkan sholat itu ada merasa bersalah ada? Ada lah. Aduh, suka minta ampun dengan Allah karena meninggalkan sholat? Iya. Gitu kan. Nah. Nur, sini Nur. Nur ini. Nah, Nur gimana sholatnya? 5 waktu? Apa masih berapa waktu? Hah? Belum sholat? Oh, 1 waktu ya. Nur ini tidak bisa menjawab sobat-sobat. Juga kamera Kak. Ya, jadi Nur ini tidak bisa menjawab karena mungkin dia malu nih. Sholatnya baru 1 waktu. Iya kan? Nah, jadi ini ya. Masalah sholat ini kan masalah perintah Allah yang paling utama. Iya kan? Makanya Nabi Muhammad itu dipanggil kan untuk menerima perintah sholat. Nah, jadi sholat ini harus kita lakukan apapun yang terjadi selama kita masih hidup. Ya, makanya ada sholat duduk berbaring dengan hati saja. Nah, mamanya kalau tidak bisa sholat lagi, ya disolatkan. Nah, jadi sholat itu sejak kamu akil balik, sejak kamu punya kewajiban, itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, terus sampai kita meninggal. Nah, karena nanti yang akan diperiksa Allah itu yang paling pertama sholat itu. Kalau sholatnya bagus, maka amal-amalnya akan bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, ya sudah ditendang oleh malaikat penjaga neraka itu masuk neraka. Tahu siksa yang paling ringan di neraka? Tidak tahu. Nah, siksa yang paling ringan itu ya kita memakai sendal dari neraka itu, pakai sendal itu.
baru nyentuh jempol kakinya bah, itu langsung otak kita mendidih. Otak kita mendidih langsung pingsan. Nah, bisa dibayangkan, itu yang paling ringan. Nah, ngeri dah. Ngeri. Iya, ngeri ya. Nah, eh, jadi sekarang apa yang harus kamu lakukan? Kalau setelah mengetahui bahwa sholat itu wajib dan yang paling utama, sudah itu menentukan kita nanti masuk surga atau neraka. Kalau sholat kita harus berapa kan? 5 kan? 5. Islam, ya tak? I, Isa, S, subuh, L, lohor, A, asar, M, maghrib, Islam. Eka tidak sholat apa tadi? Subuh dengan Asar. asar, berarti S-nya hilang dengan A. Jadi agamanya ilm. Iya tak? Iya, Isa, lohor, maghrib, asarnya tidak. Ya kan? Nah, jadi harus lengkap itu. Ya. Nah, nanti kalau kamu sudah melaksanakannya, kamu akan merasakan itu. Merasakan, seperti tadi misalnya kan, Eka kalau habis sholat, kan rasanya tenang. Itu yang paling awal, diberikan ketenangan oleh Allah. Nah, itu ya. Nah, jadi mulai sekarang, apa yang ini di pikiran kamu dulu mengenai sholat? Kira-kira apa yang harus dilakukan berikutnya, hari berikutnya? Mengubahnya menjadi 5 waktu. Janji. Insya Allah. Kalau insya Allah itu lebih dari janji loh. Karena insya Allah itu berarti ya, kalau tidak ada halang, dia itu 99,90% pas akan dilaksanakan. Hanya 1% takdir Allah, mungkin kamu meninggal. Ya kan? Tapi kalau alasannya sibuk apa segala macam, ya itu kan bisa ditinggalkan dulu. Karena sholat itu kan cuma berapa menit, tapi manfaatnya dunia akhirat. Ya, nanti kamu berdua akan merasakan, akan dimudahkan oleh Allah apa yang kita jalani, walaupun tidak ada hidup ini tanpa ujian, semua ada ujian. Ya. Nah, jadi sobat-sobat, itu saja yang kami obrolkan di sore ini ya. Jadi ternyata ya, gadis yang sudah seusia seharusnya sudah 5 waktu gitu kan, tetapi masih 3 waktu. Mungkin sobat-sobat banyak pula yang seperti itu. Ya mungkin karena merasa sholat ini mungkin kurang penting dan segala macam ya, dengan alasan-alasan yang banyak lah. Akan tetapi kalau disadari sobat-sobat, sebenarnya sholat inilah yang menentukan sukses atau tidaknya kita hidup di dunia, terutama di akhirat. Karena kan dunia ini akan kita tinggalkan sobat-sobat. Nanti kita akan berada di akhirat. Pilihannya cuma 2, surga atau neraka. Dan yang paling menentukan ya, apakah kita masuk surga atau neraka adalah sholat kita. Sholat, kalau sudah sholat 5 waktu, insya Allah punya harapan besar masuk surga. Tapi kalau sholatnya belum 5 waktu, kemudian malaikat maut datang, berarti mati belum Islam. Ya, mati. Kalau mati tidak Islam berarti mati kafir. Ya kan? Tanda orang Islam itu sholat. Ya. Nah, jadi itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.